Tuh. Di kaki gunung ada petani sedang bicara dengan Bapak Bupati. Ayo, mari bergabung di Al-Hasani. Insya Allah bahagia di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yakni acara pokok kita pada pagi hari ini menguraikan Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 27, yang pagi ini akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani. Insya Allah pagi ini beliau akan didampingi oleh Bunda yang sangat hebat pagi ini, Bunda Yuni. Baiklah, Bapak Ibu, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh buat Felina dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bahagianya kita semua melihat Buya dari ke hari semakin Amin. sehat dan Amin ya selalu Allah. bisa mendampingi kita dan dicari di kelas manapun, Buya selalu ada. Insya Allah, semoga Amin. Allah panjangkan umur beliau sehingga Amin. kita bisa bersama-sama untuk selesai menguraikan kalam-kalam Allah yang agung sampai ajal menjemput kita. Insya Allah, amin ya Allah. Dan pagi ini kita akan mendengarkan uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dan pagi ini, Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, Buya akan didampingi oleh Bunda Yuni Satria dari kelas D5. Insya Allah beliau akan menguraikan ayat dengan tenang, insya Allah lancar dan mumtaz, dan akan menampilkan PPT-nya sendiri. Ya Allah, amin. Dan baiklah, kita sapa juga Ibu Yuni. Bunda Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Eva Dina. Alhamdulillah cerahnya dengan warna yang didukung oleh semua kita, terutama dari grup MC, mendukung Bunda semua dengan warna marun. Baiklah, tidak. Baik Bunda, begitu juga dengan pagi hari ini, Bapak Ibu semua menyesuaikan dengan warna marun, insya Allah. Baik, kita serahkan kepada Buya, Bapak Ibu semua. Silakan Buya dengan hormat. Quran Bu Evalina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi semua larang-larang Allah. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang
tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah. beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 7 bersama Bu Yurni Satria. Assalamualaikum Bu Yurni Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana posisi Bu sekarang Bu ini? Di Jakarta, Bu ya, di Cipete. Tepatnya di Cipete, Pete. ya. Alhamdulillah. Ini tampil yang berapa Bu Yun ini? Yang kelima, Bu ya. Alhamdulillah terima ya. Di kelas D5 bersama Bu Eti dan Bu Ira. Ya. Ibu Yun dulu yang bawa ke Alsani siapa Bu Yun? Bu Eti ya? Yang memperkenalkan pertama kali itu Ibu Reni Dahniar. Ini ya. Kemudian Adinda Maswar dan Bu Elvia mengajak saya untuk ikut kelas, tetapi nggak bisa offline Bu ya, jadi saya nggak bisa offline, jadi online. Iya, iya. Ya, ikut dengan busnya Pak Iwan di tengah jalan. Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya? Insya Allah. Oke. Begitu udah siap tampil surat Al-A'raf ayat 7 ya. Iya, Baik, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu. Silakan Bu ya. terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Karena masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan Janallahu minal aizin wal fa'izin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang baru saja berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu sekaligus pengajar, pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu pula keluarga besar jamaah Al-Hasani, wabil khusus yang hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah mengikuti pembelajaran di komunitas Al-Hasani ini. Metode yang beliau ajarkan telah memberi pencerahan yang berharga, khususnya bagi saya pribadi, dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti, walaupun masih jauh dari sempurna. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menuntun dan memasukkan kita semua ke dalam kelompok
orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kajian Ba'da Subuh pagi ini. Salawat serta teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman bersama Ahlul Bait dan para sahabat beliau yang telah membawa kita umatnya dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang. Kita panjatkan pula doa bagi guru-guru kita, wabil khusus Buya Hasrizal Al-Hasani, beserta guru-guru pendamping, baik di kelas gramatikal maupun kelas tahsin. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa juga bagi orang tua kita yang telah mengantarkan dan mendidik kita sehingga sampai pada kondisi kita saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Buya Hasrizal dan para guru pembimbing, terutama di kelas D5, Ibu Evi Mai Selma dan Ibu Ira Esfiralda, yang dengan penuh kesabaran mengajarkan, mengurai, dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini, khususnya bagi saya dengan daya serap dan daya ingat yang semakin menurun karena faktor usia. Semoga Allah memudahkannya. Begitu juga terima kasih saya kepada Bu Wati, Pak Helmi, Pak Saad Murdi, Pak Hadril, dan guru-guru pembimbing gramatikal dan tahsin lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya atas support dan pembelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi saya, dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengurai dan memaknai isi Al-Quran sebagai pedoman dan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pada teman-teman surgaku di kelas D5, terima kasih atas masukan dan dorongan sekaligus menjadi motivator bagi saya pribadi yang dilokomotifi oleh Pak Iwan untuk terus belajar, dan belajar. Mudah-mudahan bisa istiqomah sehingga suatu saat nanti saya bisa mewujudkan moto Al-Hasani. Bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Semoga Allah memudahkan jalannya. Pagi ini saya dipercaya mendampingi Buya mengurai surat Al-A'raf ayat 27. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaiannya nanti terdapat kekurangan dan kesalahan karena ilmunya belum seberapa. Saya izin untuk share. Sudah terlihat? Sudah. Sudah boleh. Oke. Izin saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan la
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27 surat Al-A'raf ini terdiri dari 41 penggalan dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 20, bagian kedua penggalan 21 sampai 32, bagian ketiga penggalan 33 sampai 41. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 20. Penggalan pertama ya, penggalan kedua Bani Adama, penggalan ketiga La, penggalan keempat Yaftina, penggalan kelima Na, penggalan keenam Kumu, penggalan ketujuh Asyaitanu, penggalan kedelapan Kama, penggalan kesembilan Akhraja, penggalan ke-10 Abawaikum, penggalan ke-11 Mina, penggalan ke-12 Al-Jannati, penggalan ke-13 Yanzi'u, penggalan ke-14 An, penggalan ke-15 Huma, penggalan ke-16 Libasahuma, penggalan ke-17 Li, penggalan ke-18 Yuria, penggalan ke-19 Huma, penggalan ke-20 Sawatihima. Ini merupakan bagian pertama. Berikutnya, bagian kedua, penggalan 21 sampai 32. Penggalan ke-21 Inna, penggalan ke-22 Hu, penggalan 23 Yara, penggalan 24 Hum, penggalan 25 Huwa, penggalan 26 Wa, penggalan 27 Qabiluhu, penggalan 28 Min, penggalan 29 Haitsu, penggalan 30 La, penggalan 31 Tarawna, penggalan ke-32 Hum. Ini merupakan bagian kedua.
Berikutnya, bagian ketiga, penggalan 33 sampai 41. Penggalan ke-33 inna, penggalan 34 na, penggalan 35 ja'alna, penggalan 36 asyayatina, penggalan 37 auliya'a, penggalan 38 li, penggalan 39 alladzina, penggalan 40 la, penggalan 41 yu'minuna, merupakan penggalan yang terakhir. Ini merupakan bagian yang ketiga. Kita akan mencoba menguraikan bagian per bagian. Uraian bagian pertama, penggalan 1 sampai 20. Penggalan 1 ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Ini merupakan huruf panggilan. Berikutnya, penggalan kedua, Bani Adama. Bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda bani dan kata benda nama Adama. Ciri kata majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua merupakan kata benda nama. Kata benda pertama ini bani merupakan kata benda kata kerja jamak. Aslinya adalah banyina. Ya bertukar harakat dengan nun dan ya menghilang karena bertemu dua sukun. Jadi menjadi banina. Kemudian bermajemuk dengan adama, makanannya hilang sehingga menjadi bani. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Akar katanya adalah banaya, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ibnun, aslinya adalah ibnayu, sehingga pola dari kata bendanya ini adalah if'alu. Pola kata benda jamaknya fa'lina. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 73, anak laki-laki, anak-anak laki-laki. Kata benda kedua merupakan kata benda nama, yaitu Adam. Jadi arti dari kata benda majemuk Bani Adama adalah anak keturunan Adam. Berikutnya, penggalan ketiga adalah la, bentuknya huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan keempat, yaftina. Bentuknya adalah KKSAD atau kata kerja sedang atau akan datang. Aslinya yaftinu. Pengaruh na tasdik di belakangnya atau sesudahnya, maka harakat nu, harakat domah dari nun menjadi fathah. Jadi yaftina. Ciri KKSAD-nya diawali ya dan domah di akhir kata. Sekaligus ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah fatana dan polanya adalah fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 307, dia sedang akan menyesatkan. Dia di sini adalah syaitan. Berikutnya adalah na tasdik, bentuknya huruf bermakna, artinya sekali-kali. Lanjutan dari bagian pertama, penggalan 6, kumu. Bentuknya kata ganti, aslinya adalah kum. Karena bertemu dengan sukun, maka mim sukun diberi harakat domah. Artinya adalah kalian. Penggalan ketujuh, asyaitanu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ciri subjeknya harakat domah di akhir kata. Jadi asyaitanu ini merupakan subjek dari kata benda sebelumnya yaitu yaktina. Pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata benda tunggalnya fai'alun. Artinya di Kamus Munawir halaman 721 adalah setan. Berikutnya penggalan ke-8, kama, bentuknya huruf bermakna, artinya
sebagaimana. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 382. Berikutnya penggalan 9, akhraja. Bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri dari KKL-nya adalah harakat fathah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya kharaja, polanya adalah af'ala. Artinya dia telah mengeluarkan. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 115. Berikutnya penggalan ke-10, abawaikum. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda abawai dan kata ganti kum. Ciri dari kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti, yaitu kum. Kata benda pertama, abawai. Ini merupakan kata benda, kata kerja, objek ganda. Aslinya adalah abawaini. Karena bermajemuk dengan kum, kata ganti, maka ni-nya menghilang. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Akar katanya abawa, ini dibaca aba. Ini berlaku kaidah, maaf ini. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya adalah abun, maka pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda gandanya fa'alaini. Artinya adalah di Kamus Munawir halaman 4, ibu bapak. Kata benda kedua merupakan kata ganti yaitu kum. Artinya adalah kalian. Jadi arti dari kata benda majemuk abawaikum, ibu bapak kalian. Penggalan ke-11, ini mina, bentuknya huruf jar. Aslinya adalah min, bertemu dengan sukun, maka nun sukun diberi harakat fathah. Jadi mina, artinya adalah dari. Penggalan ke-12, al-jannati. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan ada alif lam di awal serta ta marbutah di akhir kata. Akar katanya janana, ini menjadi janna. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'latu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 92 adalah surga. Berikutnya penggalan ke-13, yanzi'u. Bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali ya dan harakat domah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya naza'a, polanya adalah fa'ala, artinya dia sedang akan membuka. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Berikutnya lanjutan uraian bagian 1. Penggalan ke-14, an, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15, huma, bentuknya kata ganti, artinya mereka berdua. Penggalan ke-16, libasahuma, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda libasa dan kata ganti huma. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama libasa, ini merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya libasan karena bermajemuk dengan kata ganti tanwinnya menghilang. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata dan ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya labisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 389 adalah pakaian.
Kata benda yang kedua merupakan kata ganti yaitu huma, artinya keduanya. Jadi arti dari kata benda majemuk libasahuma adalah pakaian keduanya. Penggalan berikutnya, penggalan 17, li bentuknya huruf bermakna artinya agar. Penggalan ke-18, yuria bentuknya adalah KKSAD, aslinya yuriyu. Karena pengaruh li, maka harakat akhir menjadi dhammah dan hamzah bertukar harakat dengan ra, kemudian hamzahnya hilang. Jadi menjadi yuria. Ciri dari KKSAD-nya diawali yu dan harakat dhammah di akhir kata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya ra'aya. Ra'aya ini merupakan salah satu akar kata dengan dua huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90% di dalam Al-Quran. Ini merupakan hasil penelitian dari Buya Hasrizal Al-Hasani. Polanya adalah af'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, dia sedang akan memperlihatkan. Berikutnya penggalan ke-19, huma. Bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka berdua. Penggalan berikutnya penggalan ke-20, penggalan terakhir dari bagian pertama, sau'atihima. Ini bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda sau'ati dan kata ganti hima. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, sau'ati. Ini merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya sau'atin, karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri dari kata bendanya, tanwin di akhir kata, dan ciri objek jamaknya adalah atin di akhir. Akar katanya adalah sawa'a, ini menjadi sa'a. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Kata benda tunggalnya adalah sau'atun dan pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Sedangkan pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya dapat kita lihat di Kamus Munawir halaman 674, aurat-aurat. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti hima. Artinya adalah mereka berdua. Di arti dari kata benda majemuk sau'atihima adalah aurat-aurat keduanya. Arti dari bagian 1, penggalan 1 sampai 20, wahai anak-anak Adam, jangan sekali-kali setan menyesatkan kalian, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga. Dia melepaskan pakaian keduanya atau dari keduanya, agar dia memperlihatkan pada keduanya aurat keduanya. Berikutnya, uraian bagian kedua, ini penggalan 21 sampai 32. Penggalan 21, inna, bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-22, hu, bentuknya kata ganti artinya dia. Penggalan ke-23, yara, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya diawali ya, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya huwa. Akar katanya ra'aya, polanya adalah fa'ala, artinya dia sedang atau akan melihat. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 136. Berikutnya penggalan ke-24, kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-25, huwa. Bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-26, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan.
Uraian bagian kedua lanjutan. Penggalan ke-27, qabiluhu. Ini merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda qabilu dan kata ganti hu. Ciri dari kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti yaitu hu. Kata benda pertama, qabilu, ini merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya qabilun, karena bermajemuk dengan kata ganti maka tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola tunggalnya. Akar katanya qabila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya dapat kita lihat di Kamus Munawir halaman 1088 kelompok. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti yaitu hu, artinya nya. Jadi arti dari kata benda majemuk qabiluhu adalah kelompoknya. Berikutnya penggalan ke-28 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-29 haisu, bentuknya huruf bermakna, artinya di Kamus Munawir halaman 313 di mana. Penggalan ke-30 la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-31 tarawna, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya diawali ta dan waw sukunna di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar katanya ra'aya, ini merupakan akar kata dengan dua huruf sia. Polanya fa'ala, artinya kalian sedang akan melihat. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 146. Berikutnya, penggalan terakhir dari bagian kedua adalah penggalan 32, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Jadi arti dari bagian kedua, penggalan 21 sampai 32. Sesungguhnya dia, setan itu, dan kelompoknya benar-benar melihat kalian dari mana saja, tetapi kalian tidak melihat mereka. Berikutnya adalah bagian ketiga, penggalan 33 sampai ke 41. Penggalan 33 inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-34 na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan 35 ja'alna, bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL-nya ada na di akhir kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya nahnu. Akar katanya ja'ala, polanya fa'ala, artinya kami telah menjadikan. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 89. Penggalan ke-36 asyayatina, bentuknya merupakan kata benda kata kerja objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal, ciri objek jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar katanya syatana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya syaitanun. Kata benda tunggalnya syaitanu dan pola kata benda tunggalnya fai'alu. Pola kata benda jamaknya faya'ilu. Artinya di Kamus Munawir halaman 721 adalah setan-setan. Penggalan ke-37 aulia'a. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola, ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola tunggalnya. Akar katanya walia, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya waliyun, sehingga pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya af'ila'a. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 506, 507 itu para penolong.
Penggalan berikutnya, penggalan 38 li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan 39, allazina, bentuknya adalah kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-40 la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-41, yu'minuna, bentuknya KKSAD, kata kerja sedang akan datang. Ciri KKSAD-nya ada yu di awal dan waw sukuna di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya hum. Akar katanya amina, polanya af'ala, artinya mereka sedang akan beriman. Ini dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Jadi arti bagian ketiga penggalan 33 sampai 41, sesungguhnya kami benar-benar menjadikan setan-setan sebagai pelindung bagi orang-orang yang mereka tidak beriman. Jadi arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 27 ini adalah, wahai keturunan Adam, jangan sekali-kali setan menyesatkan kalian, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga. Dia melepaskan pakaian keduanya, atau dari keduanya, agar dia memperlihatkan pada keduanya aurat keduanya. Sesungguhnya dia, setan itu, dan kelompoknya melihat kalian dari mana saja, tetapi kalian tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami benar-benar menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung bagi orang-orang yang mereka tidak beriman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buyun, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mumtaz Buyun, menang. Amin. Alhamdulillah Buya. Gimana Berkat rasanya Buyun bimbingan pada saat mulai karena ini ramai sekali yang datang hari ini, 200 lebih nih. 215. Ah, iya. Nih. Gimana rasanya Buyun? Alhamdulillah sementara tenang Buya. Tenang terus Bu Yun. Tenang Buyun ya. Alhamdulillah. Mumtaz ya Buyun ya. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Buya Peserta berkat juga bimbingan dua- Buya. 200, hampir 218 tadi ya Pak ini ya. Ada 215. banyak, ada banyak yang hadir itu. Ada pemilih-pemilih Buyun yang datang teman-teman ya. 216. Kelihatannya ada nih Buya. Ada Bu Zaitun, Bu Sugesti yang baru-baru tadi, Dian S. Budiman tadi saya lihat ya. Ya, Oke, makasih ya Bu Yon ya. ya terima kasih Buya. Baik, Mudah-mudahan Bapak Ibu panggil semuanya, ikut. itu tadi surat Al-A'raf ayat 7, karena cukup panjang ya, kami cukupkan uraiannya dari uraian Bu Yun saja. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena kita sedang belajar, tentunya ada hal-hal yang nggak pas atau kurang urai, kenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan ilmu kepada kami dan kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi uraian surat Al-A'raf ayat 27. Dan kami kembalikan kepada Bu Evalina R sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Evalina R. Ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27 beserta penjelasannya. Semoga apa-apa yang kita ikuti tadi kita dapat menyerap ilmu dari uraian tersebut.